Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi sistem e-commerce sederhana untuk berbagai macam katalog hardware, aksesori, dan game premium tanpa gimmick RGB seperti itu. Di sini untuk pertama-tama saya akan menjelaskan untuk halaman berandanya. Untuk halaman beranda di sini ada nama aplikasinya yaitu GearIn. Sini ada kategori, ada berbagai macam kategori, aksesoris, special edition, ada beberapa produk. Ini ada jumlah produknya, lalu ada konsol, digital products, game, dan hardware. Lalu di sini ada titelnya, ada judulnya, deskripsinya. Lalu di sini ada beberapa produk unggulannya. Lalu bawah lagi akan muncul rilisan terbarunya. Di sini kita ke halaman katalog. Lagi loading. Nah, di halaman katalog di sini ada berbagai macam produk, dan di sini ada beberapa fitur untuk filter. Nah, ini ada 125 produk. Jika ingin diurutkan, ini bisa diklik, misalnya urutkan rendah, harganya rendah ke tinggi, harga tinggi ke rendah, lalu ini alfabet A sampai Z, lalu rating tertinggi atau rating populer seperti itu. Di sini ada misalnya search barnya, lalu di sini ada filter kategorinya, aksesoris, konsol, digital product, games, hardware seperti itu. Di sini bisa difilter juga harga minimalnya, lalu harga maksimalnya. Teman-teman juga bisa checklist mau stok tersedia atau enggak, atau bisa keduanya seperti itu. Kalau misalkan stok tersedia, maka akan muncul stok tersedia saja. Kalau stok habis, muncul stok habis saja. Contohnya kalau misalkan stok habis seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau munculin stok tersedia, maka terapkan filter, maka muncul seperti ini. Nah, di sini bisa diklik. Nah, di sini ada detail produknya. Yang pertama ada kategorinya itu konsol, nama produknya Nintendo Switch micro SD card berkapasitas 256 GB dengan harga 400 ribuan. Lalu di sini ada SKU-nya, status stok, ketersediaannya itu ada 60 unit. Lalu di sini ada pengirimannya dan garansinya, deskripsinya. Terus di sini deskripsi untuk produknya, spesifikasinya, misalnya formatnya, rate speed, capacity, speed class, lalu compatibility. Lalu di bawahnya ada ulasan pelanggan. Lalu di sini juga ada produk lainnya atau produk terkait ya. Lalu jika teman-teman mau membeli, hendak mau check out misalnya, maka teman-teman harus login. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Untuk loginnya saya pakai login customer. Sini password. Lagi loading. Di sini jika sudah login itu akan masuk ke halaman halaman beranda. Untuk penjelasannya seperti sebelumnya saya jelaskan, sama aja, ada produk unggulan, lalu ada rilisnya. Nah, teman-teman kalau ingin memesan, di sini ada menu tambahan juga sih, ada menu tambahan pesanan, keranjang, wishlist, dan chat. Jika teman-teman mau memesan, maka teman-teman harus pilih produknya, terus masukin ke keranjang. Jika sudah masuk ke keranjang, maka klik keranjang.
Oke, jika sudah masuk keranjang, di sini ada ringkasannya. Ini ada harganya, ini ada totalnya, total harganya termasuk pengirimannya, misalnya 15.000. Maka jika sudah, maka klik checkout. Jika sudah klik checkout, di sini ada teman-teman bisa isi nomor telepon, kota, alamat, detail tambahan, kode pos, lalu catatan ini. Lalu di sini ada metode pembayarannya, mau QRIS, bank transfer, COD atau e-wallet. Ini sementara untuk dummy. Lalu ini kode vouchernya bisa diterapkan. Nanti kalau misalkan sudah diterapkan, maka akan bisa berkurang untuk harganya. Jika sudah, klik buat pesanan. Oke, kalau sudah masuk ke buat pesanan, di sini karena metode pembayarannya QRIS, teman-teman bisa lihat ada total pembayarannya. Di sini ada scan QR-nya. Lalu jika sudah dibayar, maka klik selesaikan pembayaran. Maka muncul alert sukses, pembayaran berhasil. Lalu untuk kode pesanannya seperti ini. Jika ingin teman-teman nge-tracking pemesanannya atau monitoring pengiriman barangnya, di sini teman-teman bisa klik lihat semua pesanan. Nah, di sini yang tadi kita check out itu sudah dibayar, tetapi karena masih masih diproses, maka statusnya dibayar aja. Nah, kalau jika sudah diproses, maka statusnya dikirim. Kalau misalkan belum bayar, maka statusnya pending atau menunggu, seperti itu. Teman-teman di sini bisa cek, klik aja. Nah, di sini ada beberapa ringkasannya, ada kode pesanannya, pengiriman, bisa pengirimannya ke nomor teleponnya, namanya, nama teman-teman, terus alamatnya. Di sini ada total pembayaran, metodenya QRIS, status pembayarannya paid atau unpaid. Paid itu sudah membayar, unpaid itu belum. Untuk kurir itu standar. Lalu daftar produknya di sini cuma satu aja ya. Nah, di sini bisa dilihat timelinenya. Misalnya kalau misalkan pending itu belum dibayar, paid itu sudah dibayar. Nah, kalau misalkan statusnya sudah dikirim, maka muncul lagi di sini. Nah, teman-teman di sini juga bisa print receipt. Nah, di sini print receipt ini teman-teman bisa dicetak aja. Ada kuantitinya, harganya, total. Nah, di sini ada juga shipping address atau alamatnya, alamat teman-teman. Lalu customer information, order information, seperti itu. Oke. Di sini juga ada menu wishlist. Wishlist ini jika teman-teman mau menyimpan dulu produk-produk yang ingin dibeli, maka teman-teman bisa masuk ke wishlist ini. Jika sudah mau beli, maka tinggal masukin tombol keranjang seperti itu. Lalu di sini ada tombol chat. Nah, teman-teman di sini juga bisa chat ke adminnya untuk memberi beberapa pertanyaan ke adminnya. Jika ingin mau memberi pertanyaan, misalnya kita klik. Nah, di sini misalnya apakah produk keyboard RGB masih ada. Di sini ada pertanyaan dari adminnya ya. Nah, di sini kita bisa tombol kirim. Nah, nanti akan masuk ke chat adminnya seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke login adminnya.
Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada di admin. Tetapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan jika teman-teman belum mempunyai akun, di sini bisa klik daftar sekarang. Nah, di daftar sekarang ini teman-teman bisa mengisi beberapa field. Yang pertama ada 4 field saja ya. Ada nama, email, password, dan konfirmasi password. Jika sudah, maka teman-teman bisa klik button akun. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk lupa password. Teman-teman bisa klik lupa password misalnya. Nah, untuk lupa password, teman-teman di sini ada email, isi emailnya. Nanti jika sudah, maka akan dikasih link untuk mereset passwordnya, seperti itu. Oke, langsung saja kita login ke adminnya. Kita back. Di sini teman-teman bisa pakai admin @green.dev. Sini passwordnya password. Oke, teman-teman, di sini sudah masuk ke halaman dashboard adminnya. Di halaman dashboard admin itu ada beberapa scorecard. Yang pertama itu orders today atau yang sudah melakukan pemesanan hari ini, yaitu ada satu orang. Lalu di sini order this month atau yang melakukan pembelian bulan ini. Itu ada jumlahnya 33. Lalu di sini ada pending orders ada 26. Lalu di sini total omset atau laba kotornya yaitu sebesar 3,7 miliar. Di sini juga ada total omset bulan ini ada 891 juta. Ini ada total produknya yang aktif. Lalu di sini ada low stocknya. Lalu di sini ada total customernya ada berapa yang melakukan belanja atau yang sudah membuat akun di sistem Gear ini. Lalu di sini ada sales dan end orders. Sales and orders ini maksudnya penjualan dan ininya yang total penjualannya. Di sini kita teman-teman bisa lihat di sini di tanggal 29 Desember itu laku sebesar 6.313.000 rupiah di tanggal 29 Desember. Lalu di sini juga bisa dilihat untuk tanggal 30 Desember yang tadi kita sudah mesan sebesar 1,3 juta 1,314.000 rupiah. Seperti itu. Di sini ada omset 6 bulan terakhir atau omset trennya selama 6 bulan terakhir. Di sini ada bulan September ada berapa, lalu di bulan Oktober 1,5 miliar, November, Desember, seperti itu. Di sini ada peringatan jika stok sudah menipis itu di bawah 14 itu akan muncul sebuah peringatan seperti itu. Dan di sini ada produk apa aja yang low stoknya. Misalnya Steel Series ada stoknya sisa 7. Di sini sangat membantu untuk admin untuk merestock ulang produknya. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada pesanan terbaru. Di sini ada pesanan terbaru hanya 5 order terakhir di hari ini. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa lihat semuanya pesanannya. Oke, sebelum melihat pesanannya, saya akan menjelaskan fitur produknya dulu terlebih dahulu. Nah, di fitur produk ada beberapa kolom, misalnya nama produknya, lalu di sini kategorinya, harga,
stoknya, misalnya stoknya ini ada 0, ada yang tersedia 20 lebih, lalu di sini aksi bisa edit atau hapus. Nah, sebelum itu ada search barnya, misalnya search bar apa, teman-teman mau nyari final mouse saja gitu. Jika sudah enter, langsung muncul. Oke, di sini teman-teman bisa juga lihat sampah. Ini sampah yang maksudnya yang mungkin sudah dihapus. Coba kita tes. Nah, produk dipindahkan ke sampah. Di sini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa milih pulihkan atau hapus permanen seperti itu. Jika pulihkan maka muncul di sini di aktif. Ibaratnya sampah ini nonaktifkan produk untuk ke showcase-nya lah. Jadi teman-teman nggak perlu input ulang gitu. Lalu di sini bisa teman-teman kalau mau tambah produk, di sini ada beberapa field yang harus teman-teman isi, misalnya nama produknya, ringkasan, deskripsi, lalu spesifikasi. Teman-teman misal ini dalam bentuk JSON ya, formatnya key dan value. Nah, maksudnya apa? Key itu ibaratnya misalnya beratnya berapa dan nilainya berapa, misalnya beratnya 65 gram gitu untuk produknya. Lalu di sini ada sensornya, misalnya macam-macam produk, misalnya PC, Nintendo, itu spesifikasinya itu beda-beda ya. Misalnya Nintendo itu nggak ada semacam mouse gitu. Nah, kalau PC kan ada. Nah, di sini dijelaskan seperti itu spesifikasinya. Lalu di sini ada statusnya bisa aktif atau fitur unggulan. Lalu di sini kalau misalkan non aktif bisa di sini, nanti akan masuk ke nggak dilihatin ya kalau misalkan non aktif. Lalu bisa juga di fitur unggulan. Di ini juga untuk fitur unggulan ini yang akan dimunculkan di beranda customer seperti itu. Lalu di sini harga dan kategori, kategorinya aksesoris. Ini berbagai macam kategori ya, aksesoris, kolaborasi, special edition, konsol, digital products, dan game hardware. Lalu di sini teman-teman bisa input harganya berapa, stoknya berapa, diskonnya. Kalau mau input diskon bisa di sini langsung. Di sini ada galeri bisa misalnya teman-teman mau masukin produk, foto produknya maksimal 10 ya, seperti itu. Oke, kembali sini saya akan menjelaskan untuk fitur kategori. Untuk fitur kategori itu simple ya. Di sini ada namanya, nama kategori, hardware misalnya, dan ini ada penjelasannya, deskripsinya. Lalu di sini ada produknya. Di kategori ini ada berapa produk gitu. Misalnya hardware ada 12 produk, special edition ada 40 misalnya. Statusnya aktif apa non aktif. Nah, di sini kalau misalkan aktif akan muncul di katalog customer seperti itu. Sini ada search barnya, teman-teman bisa nyari lebih mudah. Sini ada aksi edit atau hapus teman-teman. Lalu di sini ada tambah kategori. Nah, untuk tambah kategori tinggal input nama dan deskripsinya apa, seperti itu ya. Lalu kita akan masuk ke pemesanan, fitur pesanan. Oke, masuk ke fitur pemesanan ya di admin. Sini ada beberapa field atau beberapa kolom, misalnya kode pesanannya, ini formatnya, orders, strip, ID-nya atau kodenya. Di sini ada customer, nama customernya. Di sini ada gear in customer,
ada beberapa customer yang lainnya. Di sini total harganya. Lalu di sini ada statusnya, dibayar, menunggu, selesai. Nah, kalau misalkan selesai itu udah tahap akhir, udah nyampe ke customer seperti itu. Di sini juga dibatalkan. Lalu di sini menu dikirim. Kalau misalkan dikirim itu lagi proses pengantaran. Ini juga ada tanggal pesanannya atau tanggal checkout customer tersebut. Jika teman-teman mau lihat detailnya, maka klik detail. Nah, di sini bisa lihat kalau misalkan klik detail itu produk apa yang dipesan, lalu ada jumlahnya, jumlah harganya. Nah, ini untuk ongkirnya itu gratis. Lalu di sini totalnya, total harganya. Yang di sini bisa riwayatnya pending atau paid atau pembayaran. Lalu di sini bisa ship, complete, cancel. Nah, admin bisa merubah ini status pesannya. Misalnya complete bisa dirubah. Nah, ini nomor resinya jika admin sudah masuk ke proses pengiriman atau packing. Misalnya nomor resinya apa aja, perbarui. Nah, di sini akan berubah shipped. Nah, di sini bisa rubah ke complete, akan muncul complete seperti itu. Nah, di sini juga ada nama informasi pelanggannya, lalu info metode bayarnya, status bayar, lalu pengirimannya. Oke. Sini masuk ke fitur review. Untuk fitur review itu ada beberapa kolom, yaitu produk, customer, nama customer yang memberi review. Ini produknya apa, Corsair X Elden Ring misal. Lalu di sini ada rating, ratingnya berapa, ratingnya 4, maksimal 5 pokoknya. Yang terburuk pokoknya bintang 1 misal. Nah, di sini ada komentar, komentarnya apa, kualitas sangat memuaskan. Di sini ada balasan, balasan itu admin yang bisa membalas. Lalu di sini ada aksi, misalnya klik aksi detail. Nah, di sini admin bisa balas, misalnya terima kasih sudah memberi ulasan di ulasan. Nah, di sini ada informasi nama produknya, ada customer. Nah, kalau teman-teman mau lihat produknya apa, bisa lihat produk di sini. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin memberi balasan, kirim balasan, nah, maka akan muncul seperti ini, seperti itu. Oke, masuk ke fitur voucher. Nah, fitur voucher ini ada beberapa field, yaitu kode, nama, kodenya apa yang bisa dimasukin ke customer, lalu namanya apa, diskon pengguna baru, misalnya diskonnya berapa persen, 10% tanpa minimal pembelian misalnya. Tipenya apa, persentase, nilainya 10%. Oke, total diskonnya berapa, FN0, digunakan berapa orang. Nah, kalau misalkan simbolnya seperti ini itu bisa digunakan nggak terbatas ya, mau berapa kali digunakan sama customer itu nggak masalah, seperti itu, nggak di limit. Nah, kalau misalkan seperti ini, misalnya 100 digunakan atau 50, nah ini limitnya hanya sampai 100 pengguna, seperti itu. Lalu di sini ada statusnya aktif atau statusnya kedaluarsa. Nah, kalau kedaluarsa ini sudah nggak bisa digunain lagi vouchernya, seperti itu. Ini di sini ada search barnya. Lalu kalau teman-teman mau nambah voucher bisa klik nama voucher. Nah, di sini ada, bisa input kode vouchernya apa, lalu nama vouchernya,
Lalu deskripsinya, sini aturan diskonnya. Misalnya kalau aturan diskon tipenya persentase, itu nilainya itu persentase, tapi bisa juga di limit juga, maksimalnya berapa, misalnya 5.000. Nah, persentasenya berapa? 100%. Nah, jadi bisa di setel ya. Nah, untuk minimum pembelian, misalnya minimum pembeliannya 10.000 seperti itu. Nah, untuk kalau teman-teman mau dibatasin vouchernya, itu bisa di sini limit usernya berapa, ada berapa, misalnya 1000 user doang gitu. Lalu limit total penggunaan, vouchernya itu maksudnya ya. Lalu di sini ada periodenya mulai berlakunya kapan, berakhirnya kapan, seperti itu. Jika sudah, klik simpan voucher saja, seperti itu. Kembali sini ada aksi edit dan hapusnya. Lalu kita masuk ke tahap fitur chat. Untuk fitur chat ini, di sini admin bisa lihat ya, dari sini aja ada floating widgetnya. Di floating widgetnya itu ada angka 1 misalnya. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ada satu customer atau pelanggan yang ngechat admin. Nah, di sini juga admin juga bisa lihat di menu ini, menu chat dan menu di floating widget ini. Nah, di sini akan muncul beberapa chat ke adminnya. Nah, yang tadi saya input ke adminnya atau chat, maka bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa membalas ke customer. Misalnya masih ada, nanti akan muncul ke chat, kolom chat Gearin customer, seperti itu. Nah, di sini ada namanya, nama adminnya, terus nama customernya, terus ada waktunya 30 Desember dan jamnya, seperti itu. Nah, di sini ada statusnya, pesan berhasil dikirim, seperti itu. Jika sudah, maka kembali ke daftar chat. Nah, di sini ada 30 detik yang lalu kita balas, ini berapa, 51 menit yang lalu, 58 menit yang lalu, seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk demonstrasi sistem aplikasi Gearin e-commerce. Ini terbilang masih sederhana. Semoga kedepannya akan lebih dikembangin lagi untuk fitur-fitur yang lebih lengkap lagi, seperti payment gateway dan yang lainnya, seperti itu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih sudah menonton, sudah nonton demonstrasi aplikasi Gearin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.